Halo, assalamualaikum kawan-kawan di seluruh Nusantara. Hari ini kita masuk ke materi analisa mati total ya. Jadi hari ini kita belajar step by step bagaimana caranya kita menganalisa handphone keadaan mati total ya. Jadi di sini kebetulan kita ada kiriman unit ya, servisan dari Nunukan ya, dari Kalimantan. Kondisinya mati total. Ini tipenya Vivo Y16 ya. Untuk memastikan tipenya apa, karena kita kan nggak dikasih tahu ya, karena beberapa tipe itu juga banyak yang sama modelnya. Ini cukup kita foto ya, memakai, untuk teman-teman yang belum tahu cara mengetahui tipe HP-nya ya, kita gunakan handphone kita aja, kita menggunakan Google Lens gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kita nanti tahu ini unitnya tipe apa berdasarkan bentuk kamera dan warna backdoornya seperti itu. Jadi oke, langsung saja ya kita bongkar dari awal ya, di ujung. Oke, langsung kita cek dulu ya. Kita awas sebelum bongkar, kita bisa cek menggunakan power supply, jadi menggunakan USB adapter. Kita set ke 5,2 ya untuk pengisian. Nah, jadi di sini ada ampere senilai 0,7 miliampere ya. Jadi dia pengecasan masih berjalan ya. Tidak ada short, dia tidak mendapatkan konsumsi arus yang sesuai untuk pengecasan. Jadi dia menyalakan saja, ini menyalakan IC chargernya seperti itu kawan-kawan. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Jadi dari analisa USB adapter ada arus senilai 0,7 miliampere. Kita langsung bongkar aja. Langkah pertama tetap kita buka SIM tray-nya ya kawan-kawan ya. Kita buka SIM tray dulu. SIM tray, kemudian backdoor. Kita persiapkan obeng plus atau 1,5 Philips ya. Kita cari celah, kita bisa pakai di atas. Kita buka dulu fingerprintnya. Oke, lanjut. Yang pertama kali wajib kita tes jadinya ya, wajib kita tes itu tegangan di baterai ya. Kita wajib tes tegangan di baterai. Oke, kita menggunakan multimeter ya, mengecekkan tegangan di baterai ada berapa gitu ya kawan-kawan ya. Dengan langsung kita ke mesin, kita wajib cek tegangan baterainya. Kita set ke DC ya, dan kita ukur. Ada 4,1 ya di sini ya, ada tegangan 4,1. Kemudian kita cek keluaran dari V-busnya, ada enggak dia tegangan senilai 5 volt ya. Jadi kita wajib cek tegangan di keluarannya, minnya plus. Oke, dia ada 4 volt ya, ada tegangan 4 sesuai. Yang di power supply ya, dia hanya ada arus 7,4. Jadi pengecasannya masih aman ya, baterai juga masih aman. Kemudian kita cek jalur VBAT ya, kita cari jalur VBAT-nya, jadi kita beri tegangan. Kita bisa menggunakan Borneo skematik. Oke, di sini kita sesuaikan aja, kita cari sesuai tipenya. Ada Vivo Y16. Kita buka hardware solution, kemudian kita buka charger data.
ini. Jadi di VBET ada test pointnya di sebelah sini kawan-kawan ya. Ini test point VBET, ini test point VBAS. Oke, kita pastikan lagi keluarannya. Jadi kita ukur dari titik VBAS-nya 5,2 ya. Kita angkat dulu. Oke. Jadi di sini masih ada stiker. Stiker ini kita angkat dulu. Kita sambung, kita beri tegangan cas ya. Sini karena kita menggunakan pengukuran aktif, jadi prop hitam tetap di ground ya. Nah, di sini ada 5,1 ya. Jadi jalur dari mainboard bawah ke mesin atas ya tersambung dari fleksibel konektor aman ya 5,16. Kalau di power supply 5,2, jadi itu kita anggap toleransi ya. Oke, kemudian kita bongkar mesinnya, kita pastikan dulu. Oke, sebelum kita bongkar, kita mau coba ini kawan-kawan ya, kita coba colok di PC apakah dia terdeteksi. Kita buka device manager, kita buka Portcom, kita tekan volume atas bawah, coba kita masuk ke boot ya. Ternyata di PC tidak terdeteksi walaupun sudah terpasang baterai ya. Kita tekan volume atas bawah. Oke, kita lanjut, kita cek tegangan menggunakan power supply. Jadi kita sudah tahu titik VBAT nya, bisa kita jumper ya, menggunakan solder panas cukup rendah aja ya, 380. Oke, kita sudah jumper VBAT. Kita bisa cek menggunakan power supply. Jangan lupa kita set dulu karena kita langsung menuju mesin, jadi tegangan maksimal yang dibutuhkan untuk ponsel itu senilai 4,2 ya, 3,6 sampai 4,2 volt itu ya kawan-kawan ya. Jadi kita turunkan, kemudian kita cek. Jadi plus jadi belum ada short ya, nggak ada short sebelum on. Kita jepit di ground atau mana, bebas groundnya. Dan kita coba nyalakan, ada pergerakan arus atau tidak. Jadi di sini sama sekali ya, sama sekali nggak ada pergerakan arus. Kita coba lagi. Jadi sama sekali ya, nggak ada pergerakan arus, nggak ada konsumsi arus. Oke, langsung saja kita cek mesinnya, kita lepas mesinnya karena di sini terdeteksi tidak ada arus. Kita langsung bongkar mesin, jadi tidak ada konsumsi arus sama sekali ya kawan-kawan ya. Kita bisa cek sekali lagi sebenarnya, kita cek menggunakan alat ini. Ya, sama sekali nggak ada konsumsi arus. Ini wajib kita bongkar. Untuk membuka kabel antena kita pegang di ujungnya ya, jangan di kabelnya, di kepala antenanya. Itu ya kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk kamera kita amankan dulu karena kita sudah masuk ke area mesin. Itu
sudah masuk ke area mesin. Jadi wajib semua benda yang indikasinya mudah meleleh seperti itu wajib kita lepas ya. Kita sekarang cari titik PPH power di Borneo. Kita cari titik PPH powernya ya. Nah, ternyata PPH power ada di jalur sebelah CPU. Kita cek PPH powernya apa keluar tegangannya atau tidak. Kalau dia tidak berkeluar tegangannya berarti ada masalah dengan IC cas ini ya kawan-kawan ya. Kita cek, jadi kita bongkar. Kita buka dulu. Untuk mempermudah pelepasan stiker segini aja. Nah, kita akan cek area PPH power, maka kita bongkar kaleng di area ini ya. Kita bongkar kaleng di area IC cas. Kita cari posisi yang enak dulu. Bisa menggunakan bur boleh. Pelan-pelan aja ya. Kita hanya butuh di bagian IC casnya dulu, nggak usah kita bongkar semua. Kita cek titik PPH powernya, dia mengeluarkan tegangan konstan atau tidak ya, tegangan baterai atau tegangan dari pipetnya. Dan kita pasang power supply, kita bisa cek tegangan di pipet bebas ke ground manapun ya. Untuk groundnya kemudian kita coba cek powernya, kita lihat on off, titik on off nya ya. Jadi walaupun tanpa tombol on off kita jadi bisa tetap menyalakan mesin ini ya kawan-kawan ya. Ini power on di sini di samping kiri atau di titik test point on nya ini 1 2. Jadi kita groundkan saja apakah dia ada tegangan atau tidak. Dia naik ya 110, berhenti 0,1, kita lepas turun 0,1, kita lepas turun. Oke, langkah awal ya, karena ini tidak ada short jadi dia ada keluaran tadi ya. Ternyata kita cek juga keluaran di PPH powernya. Kita gunakan volt DC, kita pengukuran aktif saja ya. Di sini kawan-kawan kita cek arusnya ada ya 4,1. Jadi PPH power nggak ada masalah, IC cas juga nggak ada masalah. Ini sudah jelas untuk analisa dengan konsumsi arus tersebut ya. Biasanya kerusakan ada pada di IMMC nya karena dia sudah naik ke 100, berarti CPU dia sudah bekerja, tapi berhubung tidak ada koneksi dengan data atau tidak bisa menerima data dengan sempurna dari IMMC, jadi dia berhenti karena tidak mendapat komunikasi. Dan langkah awal ya sebelum kita masuk ke pengerjaan hardware ini, sebaiknya kita software dulu gitu, kalau selama dia masih bisa terhubung dengan PC. Tapi kita coba lagi ya, kita coba lagi pas dulu titik pipetnya, sama kita cari test point ya kawan-kawan ya. Kita cari tahu dulu ini chipset menggunakan chipset apa ya.
ya menggunakan MediaTek ya kawan-kawan ya. Ini thermal pasta kita buang dulu untuk mengetahui chipnya atau SoC nya ya, dari MediaTek. Oke, MediaTek 6765. Oke, kita cari tahu test point ya. Kita bisa cari tahu test point ya kawan-kawan ya. Test point, apakah dia menggunakan test point atau tidak. Main Vivo Y16, ternyata dia ISP ya kawan-kawan ya, menggunakan ISP pin out. Jadi kita coba cari tahu nanti menggunakan UV box ya. Jadi kita bisa cek ISP nya ini, ternyata dia menggunakan test point, ada di bagian sebelah sini dan di bagian atas pojok PD2116. Kita cek koneksi ke PC, kalau tidak ada masalah ya dengan CPU, harusnya dia masih terkoneksi dengan PC dalam arti masih ada kemungkinan untuk kita lakukan flash ya. Kita coba flashing dulu itu kawan-kawan ya. Kita coba flash dulu. Kita bisa menggunakan tools gratis atau berbayar. Kita cari tahu, cari chipsetnya. Nah, kita bisa cari di Comnem jenis chipsetnya, seri MediaTek-nya apa. Dia menggunakan 6765V. Custom download agennya wajib kita samakan, karena di sini custom DA-nya tidak ada ya. Kita bisa menggunakan dulu seri Vivo dari Y16 6765 2025. Kita coba factory reset dulu, tekan volume atas dan bawah. Jadi di sini benar ya, nggak ada pergerakan sama sekali. Dan analisa sementara ya, karena kerusakan seperti ini, analisa sementara karena dia tidak tersambung ya dengan PC kawan-kawan. Analisa sementara dia ada di kerusakan CPU, seperti itu ya kawan-kawan. Kerusakannya CPU, jadi bisa kita lakukan reballing atau kita cetak ulang. Oke kawan-kawan, jadi ya, analisa sementara ya, karena dia kita cek tegangan di arus power supply tersebut tadi ada konsumsi arus senilai 100 miliampere ya, 0,1 ampere atau 100 miliampere. Jadi indikasi sementara dia CPU bekerja tidak menjalankan program atau tidak mendapatkan koneksi komunikasi data dengan eMMC, seperti itu kawan-kawan. Jadi indikasi sementara bisa eMMC-nya gitu. Nah, karena sudah kita coba juga colok ke PC ya. Kita coba colok ke PC dan tidak ada pergerakan sama sekali, atau harusnya dia ada pergerakan, minimal ada driver atau di device manager portcom-nya itu terbaca. Ya, jadi karena portcom itu tadi tidak terbaca gitu ya, analisa sementara kita ya, ada bad connect antara eMMC kemudian CPU ya. Biasanya kasus paling sering seperti ini di Y16, dia rusak di bagian CPU-nya. Jadi kita wajib rebel CPU karena CPU tidak terdeteksi di PC. Itu satu indikasi kenapa saya sebutkan itu kerusakan di CPU. Yang kedua ya, dia kita ukur VBAT, VBAS sampai VPA power itu normal semua ya, oke semua ya, keluarannya normal semua. Jadi untuk sementara ya, analisa kita sementara itu kerusakan ada pada CPU-nya. Jadi bisa kita lakukan ACP ya, angkat cetak pasang IC-nya dulu, seperti itu. Jadi sementara seperti itu. Nanti untuk eksekusinya kita lanjut. Untuk eksekusinya kita lanjut di sesi berikutnya. Jadi kita bisa reball ini untuk materi bedah kasus, yaitu kerusakan CPU, seperti itu teman. Jadi sementara itu dulu analisa kita.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.